Halo, balik lagi ke menggambar cat dengan sangat mudah. Oke, saya akan mulai dengan mengajarin teman-teman untuk menggambar salah satu contoh gambar yang paling sering dijadikan PR untuk SMK maupun universitas. Banyak yang nanya, Bang, gambar kayak gini sulit atau gampang sih? Saya kasih tahu caranya dengan cara yang sangat cepat. Oke, jadi di gambar ini ada 3 komponen utama yang akan kita coba gambar. Pertama, base-nya yang berbentuk persegi panjang dengan lebar 125 dan panjang 200, lalu modifikasi extrusion tunnel-nya dan juga channel seperti ini, lalu kita akan menggambar part ketiga dan kedua, yaitu handle seperti yang teman-teman lihat. Nah, saya sudah gambar, contohnya seperti ini hasilnya. Saya akan gambar ulang supaya semua pada bisa ngikutin. Pertama, langsung saja add new files atau add new sketch. Ya, ini teman-teman bisa modifikasi di sini. Dan pertama-tama kita gambar base persegi panjangnya di plane yang ini. Lalu kita pilih rectangle to point center, atau teman-teman bisa pilih yang lain, tapi saya suka yang ini. Tadi ukurannya 125 dikali 200. Oke, base pertama jadi, klik finish, lalu tinggal di extrude. Tinggiannya kita lihat tadi 50 mili ya. Kalau tinggal kita 50 mili, jadi base pertamanya. Lalu step kedua adalah menggambar channel di bawah ini dengan ketinggian 25 dikali 75. Saya asumsikan itu sampai ke ujung ya. Jadi kita proyeksikan geometri, lalu gambar. Sekarang pilih rectangle to points, gambar di sini 75 dikali 25. Oke, dan ada jarak ini ujung ke ujung 25 mili, jadi tinggal pilih dimension, lalu klik ini 25, dan sebenarnya ini nggak usah di dimensioning lagi karena sudah sejajar. Kali accept. 25 75 sesuai permintaan gambarnya. Lalu teman-teman klik finish dan extrude, tapi pilih plane ini, lalu jangan pilih yang join, tapi pilih yang cut, pilih sampai ujung. Saya asumsikan itu sampai dalam, dan jadi part pertama. Segampang itu. Nah, untuk yang kedua, solid bodies. Untuk yang kedua, saya akan menggambar bagian ini. Ya, pertama-tama saya bikin sketch-nya, lalu saya pilih origins-nya di plane ini, di tengah-tengah. Dan kalau dilihat gambarnya ini segitiga ya base-nya. Jadi di ujung dengan lebar 20 mm. Jadi saya tinggal gambar, saya pilih line dari ujung ke sini 20 mili, lalu 20 mili, 20 mili, lalu saya pinpoint ke sini, lalu saya pinpoint lagi ke sini. Oke. Finish, lalu saya extrude sketchnya. Oh, ini ada kesalahan, maaf. Saya undo dulu. Jadi saya ulangin bikin sketchnya. Sini 20 mili. Oke, klik, lalu saya pilih ujungnya, lalu saya pilih jadi satu plane sendiri, lalu saya extrude. Oke, tapi karena dia channel jadi cut dan dia simetri 40 mili, jadi saya akan pilih ini dengan distance 40 mili masing-masing ya. Sip. Jadinya seperti ini. Tahap satunya selesai, lalu kita menggambar part yang ini. Di sini saya melihat ada satu handle dengan diameter
dengan jari 35, jadi kalau ngelihatnya ini ada campuran antara lingkaran dan juga kotak, dan di tengah-tengah ada lingkaran dengan diameter 40 mili. Nah, ada beberapa cara, tapi saya lebih suka menggambarnya di plane sebelah sini. Lalu saya sketch 2D di sini, dan akhirnya saya project geometri, lalu saya akan buat lingkaran. Tadi 35 jari-jari berarti diameternya 70 mili, dan saya lihat ini kan mepet ke plane yang di sini, jadi saya akan bikin constraint antara ini dengan ini supaya dia dalam satu plane yang sama, atau nggak salah ini namanya tangent. Lalu saya lihat dari tengah ke plane yang ini ada jarak 35, jadi saya kasih dimensi ini ke bawah sebanyak sejauh 35, dan saya lihat di tengah-tengahnya ada lingkaran 40 mili, jadi saya dengan diameter 40 mili saya buat 40 mili. Lalu saya lihat ini tidak full lingkaran, tapi ada semacam persegi panjang di situ. Jadi yang saya lakukan adalah saya akan bikin line dengan titik sejajar dengan titik tengahnya. Lalu saya akan bikin line satu lagi di sini. Lalu yang akan saya lakukan adalah saya akan trim lingkarannya sehingga dia berbentuk seperti ini. Nah, ini ada dua part ya, yang ini ketebalan 50, yang ini ketebalan 30. Nah, yang ini udah jadi plane-nya, tinggal di extrude. Nah, untuk yang ini saya banyak cara, tapi yang saya lakukan saya suka melihat yang jarak dari sini ke sini dulu. Jadi saya akan bikin line sejauh 70 mili. Tapi line ini akan saya labelin construction line. Construction line fungsinya adalah membuat line pembantu yang tidak dapat diekstrud. Nah, saya lihat ini kira-kira sampai ke hampir puncaknya, jadi saya taruh di sini saja, dan ini saya ubah, saya reset construction line-nya jadi seperti ini. Nah, setelah itu klik finish, dan tinggal di extrude. Yang ini panjangnya atau tebalnya 50, lalu yang ini saya pilih 30 sesuai gambar yang ada. Nah, begitu udah jadi, udah sesuai, teman-teman bisa langsung contek dan selamat mengerjakan tugas ataupun PR-nya. Terima kasih.